Beternak itu bisnis, bukan sekedar memelihara. Kalau kami memberi teman-teman 20 ekor kambing hari ini, kira-kira nih 5 tahun lagi jumlahnya bisa menjadi 100 atau enggak? Bisa iya, bisa tidak. Bahkan banyak peternak yang justru jumlah kambingnya semakin sedikit. Masalahnya bukan karena kambingnya. Masalahnya adalah sejak awal mereka hanya memelihara kambing, bukan membangun bisnis peternakannya. Assalamualaikum. Selamat datang di Randuka Farm. Channel ini bukan hanya tempat belajar beternak kambing bur, tetapi tempat belajar membangun bisnis peternakan yang amanah dan bertumbuh bersama. Di episode kali ini kita akan membahas satu kesalahan yang sangat sering dilakukan peternak pemula, yaitu menganggap beternak hanya sebatas memelihara kambing. Banyak orang berkata, saya sudah beternak, tetapi kalau kita lihat aktivitasnya yang dilakukan setiap hari hanyalah memberi makan, memberi minum, membersihkan kandang, lalu pulang. Itu memang bagian dari beternak, tetapi itu belum tentu menjalankan bisnis. Nah, coba kita lihat perbedaannya ya. Orang yang memelihara fokus hari ini, yang penting kambing makan, tidak punya target, tidak mencatat. Nah, sedangkan orang yang membangun bisnis, fokus 5 tahun ke depan, menghitung biaya, mengukur perkembangan, memiliki sistem. Jadi perbedaannya bukan pada jumlah kambingnya, tetapi pada cara berpikirnya. Nah, kami ingin memberi contoh sederhana. Bayangkan ada 2 warung makan. Warung makan pertama memasak setiap hari, tetapi tidak pernah menghitung modal, tidak tahu keuntungan, tidak tahu menu yang paling laku. Warung kedua mencatat semuanya. Nah, mana yang menurut teman-teman bertahan lebih lama? Nah, peternakan juga sama. Kalau kita tidak tahu biaya pakan, biaya kesehatan, jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan jumlah penjualan, maka kita hanya sibuk bekerja tanpa tahu apakah usaha kita benar-benar berkembang atau tidak. Di Randuka Farm kami selalu mencoba melihat peternakan sebagai sebuah proses yang bisa diukur. Misalnya nih, bukan sekedar berkata, semoga tahun ini kambingnya bertambah. Tetapi kami bertanya, berapa indukan yang siap kawin dalam satu periode? Berapa target kelahirannya? Berapa cempe yang berhasil disapi? Berapa yang dipilih menjadi bibit? Berapa yang masuk ke pasar pedaging? Jadi target, terus produksi, terus evaluasi, terus perbaikan, terus target baru. Nah, kalau tidak ada target, kita tidak akan tahu apakah kita sedang maju atau hanya sibuk. Banyak peternak merasa mencatat itu merepotkan. Benar, kami juga dulu awalnya kayak gitu. Padahal justru catatan adalah alat untuk mengambil keputusan. Contoh, kambing A lahir bulan Januari, kambing B lahir bulan Februari, tetapi 6 bulan kemudian, mana yang tumbuh lebih cepat, mana yang lebih sehat, mana yang berasal dari indukan terbaik. Kalau tidak dicatat, kita hanya mengandalkan ingatan, dan ingatan seringkali keliru. Nah, data membuat keputusan menjadi lebih objektif. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sering diabaikan peternak pemula, yaitu arus kas. Jadi, kas masuk, terus ke kas keluar. Setiap hari kambing makan. Artinya setiap hari ada biaya, walaupun belum ada penjualan. Kalau kita tidak memikirkan arus kas sejak awal, maka suatu saat kita bisa memiliki banyak kambing tetapi kesulitan membeli pakan. Contoh sederhananya, misalnya biaya pakan dan perawatan rata-rata 6.000 per ekor per hari. Dengan 200 ekor, biaya operasional harian menjadi cukup besar. Karena itu, peternakan perlu merencanakan kapan ada pemasukan dari penjualan, bagaimana mengatur stok, dan bagaimana menjaga agar usaha tetap berjalan. Itulah alasan Randuka Farm menjalankan 2 kaki usaha, breeding untuk membangun nilai jangka panjang, dan pedaging untuk membantu arus kas. Model seperti ini perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing peternakan, tetapi prinsipnya sama. Pikirkan arus kas sejak awal, bukan saat masalah sudah datang. Jadi hari ini kita belajar bahwa beternak bukan hanya soal memberi makan kambing, tetapi tentang membangun sebuah sistem. Kalau sistemnya benar, maka kambing akan berkembang. Bisnis juga berkembang. Nah, sebelum menutup video ini, coba jawab 5 pertanyaan berikut. Kalau teman-teman ingin memulai membangun peternakan dengan sistem yang lebih rapi, kami sudah menyiapkan checklist memulai bisnis peternakan yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis melalui WhatsApp. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan teman-teman menjadi pembahasan di episode berikutnya. Assalamualaikum.